kita sudah disambut dengan naga. Kepalanya kepala aja sebesar air yang itu di sana di atas itu. Ya itu di atas itu kayu besar itu loh. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di wilayah Pantai Pelang, Trenggalek, dan saat ini kita akan mencoba mereview sebuah lokasi yang sangat mistis, yang tentunya sebagian netizen sudah tahu bagaimana kemistisan Pantai Pelang ini. Di samping keindahan pantainya juga tersimpan kemistisan yang kalau mungkin diceritakan orang tidak akan percaya, tapi ini nyata. Dan saat ini saya ditemani Pak Widodo selaku pengurus dari wisata Pantai Pelang ini. Iya Pak Widodo, ini apa yang akan kita eksplor ke sana, Pak Widodo? Kita mau melihat menuju ke Gua Naga. Ini air naga juga, air terjun. Nah, nanti lepas itu kita ke Sendang Widodari. Sendang Widodari. Iya. Dan akses menuju ke gua ini harus apa namanya? Kita basah-basah. Basah-basahan. Iya, itu kan masuknya itu kan ada airnya itu. Basah kuyup ini nanti kita. Ya kuyup. Kalau masuk loh. Kalau masuk, kita kan masuknya itu bisa maju ke depan, bisa gini. Kebanyakan gini, kebanyakan. Ya. Kurang lebih yang berdiri tegap itu kurang lebih 150, yang miring itu kurang lebih 50. Dari semua lorong itu ada airnya. Apanya? Semua lorong yang kita lewati itu ada air yang nggak ada. Hanya kita mau masuk di pintu gua itu ada air terjun itu. Coba kita mendekat Pak Wid. Yang nanti kita nggak memungkinkan untuk masuk, nggak usah masuk. Iya. Kan? Karena ini perangkatnya takutnya basah. Kan gitu. Iya. Jadi ada berapa air terjun nih Pak Wid di sini? Air terjun itu kalau hanya sebenarnya hanya satu. Kalau itu kan air itu yang sebelah yang Sendang Widodari itu pernah kemarau 2 tahun itu nggak pernah airnya itu mati. Memang air terjun mati, tapi yang Sendang Biru itu nggak tahu dari mana asalnya air itu masih ada. Namanya Sendang Widodari itu dulu pernah untuk pemandian Widodari. Satu, yang kedua, siapapun yang mau hajatan, jadi beras itu nyucinya di sini. Orang Pacitan, orang kayak gitu. Pacitan jauh. Iya. Kalau nyuci beras di sini, ngambil air di sini. Orang Pacitan. Iya, orang Pacitan. Tapi nggak semua orang Pacitan. Ya semua. Kalau mau hajatan itu. Iya. Syaratnya harus berapa kilo lah di sini gitu. Iya. Atau semuanya? Satu kintal gitu. Siapa? Iya semua. Yang untuk jadi kan bukan kok orang 5, 6, 7 yang bawa beras itu. Banyak orang. Iya. Iya. Maksudnya dipususi di sini. Iya lah, dipususi di sini. Ah, gini kok. Dan jarak Pacitan sama Trenggalek kan lumayan juga ya. Sini kalau yang paling terdekat kurang lebih 12 kilo. Jauh juga ya. Iya. Paling dekat itu. Kalau perbatasan itu kurang lebih 1 kilo. Tapi kalau kampungnya itu jauh. Wajib nyuci berasnya di sini. Iya. Maksudnya Pacitan wilayah sini. Pacitan berangkat sini. Ialah di Moro, Kecamatan Sudimoro. Iya. Yang bergandengan dengan gunung ini ya. Ah, nggih. Kalau seandainya pantangan itu dilanggar, apa pernah ada kejadian yang seperti apa gitu? Basi, langsung basi. Itu nasi sudah matang, mau dihidangkan basi. Seperti itu? Iya. Jadi setelah kejadian beberapa kali, akhirnya warga wajib ya? Jadi untuk konsumsi minum pun ngambilnya dari sini. Bahkan untuk air minum? Iya. Air minum untuk hajatan itu? Ya dipikuli pakai 5 jerigen gitu, mulai anak kecil sampai orang tua. Dan itu sudah berlangsung lama ya? Lama, aku ingat kok, udah ingat itu. Dari leluhur nenek moyang mereka dulu ya, Pacitan gitu. Oke, jadi coba nanti kita ceritakan di lokasi, kita coba lihat seperti apa Gua Naga. Nah ini karena ini jalannya benar-benar licin ya Pak Widya? Licin, ini licin. Nah, berlumut. Iya. Nah ini mudah-mudahan bisa teman-teman. Oh pakai sepatu jenang? Sini aja Mas. Oke. Sini aja. Iya. Nah itu. Nah. Wah. Pak Tasum ya. Itu kalau kedalaman kita nggak bisa ngukur. Asal perjalanan 2 jam aja nggak tembus itu. 2 jam nggak tembus? Iya. Kita kayaknya
nggak harus masuk deh Pak Wid. Karena ini perangkat, bukan masalah apa-apa. Iya. Kalau senter kita bawa, tapi Iya. perangkat ini kalau kena air, tumbang pasti. Iya. Betul. Ya kan? Jadi wah ini bertiraikan air terjun. Nah, ini sangat indah sekali dan kalau spot selfie memang bagus ya Pak Wid ya. Iya. Tapi harus hati-hati licin. Licin. Ini banyu kapur kan? Kan sering biarpun 1 minggu 2 kali dibersihkan, tetap namanya ngendap air kapur kan? Kotorannya kapur itu ngendap gitu. Di dalam gua apa namanya Gua Naga, Ya. jenengan sendiri pernah masuk? Pernah masuk ya? Pernah. Kalau yang sebelah sana itu apa Pak Wid? Ini sebenarnya itu dulu juga ada, tapi sama teman-teman itu untuk meratakan kayak air terjun kan dulu satu fokus ini, gitu. Kita kayak paralel gitu, kita paralel. Jadi kita semua ada airnya semua. Dipecah seolah-olah bisa Iya. tirai gitu ya? Iya. Memang lebih eloknya seperti itu. Kan ini 2 kali longsor. Yang ini memang nggak dibuang, Pak. Pasal kita juga ya waktunya nggak ada. Kalau kita waktu longgar kita buang dikit-dikit lah. Itu bagus banget. Jadi setiap orang teman-teman dari orang sesepuh itu, oh kita sudah disambut dengan naga. Itu loh Mas, lihat. Saya pernah dibuka mata batin saya. Kesaksian atau jenengan sendiri ya? Iya, dia sendiri. Jenengan sendiri? Iya. Itu benar-benar melihat sosok naga di sini? Iya. Kepalanya kepala aja ya sebesar air yang itu, yang di atas itu. Kepala naga? Iya. Lepas itu, Mas, besok ada kejadian di sini. Nggak taunya ya ini Longsor. Longsor. Kan aku ke atas. Memang saya lihat itu, oh nggak enak ya di sini. Lepas itu ada pengunjung, ada tamu sesepuh itu bawa kayak muridnya itu dari Jakarta, dari Bogor. Cibinong mana ya itu? Ya, Cibinong. Ya lepas itu kan, oh kita sudah disambut dengan naga. Lepas itu saya yang ngantar kan, Mas, tak buka sebentar aja, harus kuat lihat. Masya Allah. Pulau mundur, pulau. Jadi mata batin jenengan tuh dibuka oleh orang yang dari Cibinong itu? Bukan, dari Ponorogo. Dari Ponorogo? Bungkal ini. Dari Bungkal. Malam Pak Widya? Enggak. Siang hari? Iya, siang. Ya kurang lebih jam 2:30 lah. Nah, setelah jenengan dibuka, itu benar-benar melihat sosok naga? Iya. Itu kepala naga apa sama badannya? Enggak, hanya kepala. Hanya kepala naga? Hanya kepala. Jadi air ini ternyata keluarnya dari mulut. Mulut naga. Gitu. Saking besarnya ya Widya? Besar. Jadi air terjun ini keluar dari mulut naga yang mangap gitu ya. Makanya gua ini dinamakan Gua Naga. Iya. Kalau jenengan pernah masuk ke gua ini sampai kedalaman berapa meter kira-kira? Kurang lebih ya 150 lebih dikit lah. 150? Iya. Itu pun ya kita yang ngantar pengunjung ya pengunjung, bukan sembarang pengunjung. Tapi ya kita mundur gak berani pasal kekurangan peralatan gitu. Dengan adanya peralatan nanti kalau kita kehabisan ya pakai senter, tapi kan senter kecil itu loh. Uap anginnya juga itu aduh enggak kayak kekurangan oksigen, kayak pengap lah. Jadi di dalam sana itu sudah keterbatasan oksigen ya Pak Widya? Iya. Di samping itu senter juga kurang, bisa masuk tapi keluarnya nanti kehabisan gitu ya? Ya takutnya itu nggak tahu jalan gitu. Memang satu arah tapi kan jalanan itu kan ada yang miring, ada yang tegap jalannya kan gitu. Jongkoknya kurang lebih ada lah 20 meter jongkok. Kurang tinggi jongkok lah. Selain dari yang jenengan sampaikan tadi, sosok naga, terus yang lainnya tadi, ada nggak sosok-sosok astral? Banyak. Saya sendiri sama teman-teman sering. Coba disampaikan Pak Wid. Itu kayak perkutut ya, perkutut putih sama perkutut biasa nih. Perkutut kecil ya, tapi terbangnya ke bawah itu sayapnya itu Masya Allah kurang lebih 4 meter. Kita lari tuh, tapi malam ya kita ngantar temen ritual itu. Yang ritual itu ya lari juga gitu. Iya, kebanyakan kutut. Burung itu di atas pohon gitu maksudnya? Ya, di sana, di atas itu. Di atas? Iya, itu di atas. Itu kayu besar itu loh. Terlihat kecil ketika di center? Iya, matanya aja kan kena sorot senter itu kan merah.
Dia kecil, Mas Kutut kan kecil kelihatan kan. Saya dulu kan pernah ada inventaris dari konservasi itu, tenter itu kan memang sangat luar biasa itu. Perangnya itu sangat luar biasa gitu. Tapi ya itu Kutut lepas turun, dia terbang turun kok Sayapnya lebar. Masya Allah, betul itu. Lari semua. Lari pokoknya, ditinggal teman-teman, lari pokoknya itu. Tikung sampai itu lapangan itu kita baru berhenti. Ya Allah, masih marahin Melayu yang ritual itu tadi malah takut. Selain Kutut itu ada lagi nggak sosok penunggu berupa wujud apa gitu? Penunggu ini, Mana? penunggu kolam itu. Kolam. Ya, Kolam ini juga digunakan bagi para wisatawan iya ketika bebas Bebas ya? bebas. Tapi kan ya itu tadi sama dengan yang di Dua Lawa. di Dua Lawa. Nggak boleh teriak-teriak keras, nggak boleh bahasa kasar, nggak boleh kayak gitu. Siapa wujud dari penunggu kolam itu? Itu perempuan sama orang kayak Ponorogoan itu pakai Jawa, baju Jawa, Ponorogoan lah, kayak reok, kayak apa ya? Itu sering itu. Kejadian 2 kali itu ada sesepuh yang dari di luar Kasunan ini ke sini, Mas. Besok ada kejadian di sini, ya betul. Loh, kok ngoten, Mbah? Masalah ono-ono mbok di anu Mas, apa masalah? Apa masalahnya? Tolong dikasih tahu Mas supaya nggak ada kejadian. Oh, nggak bisa, udah target. Besok betul, itu teman kuliahnya anak saya. Temen kuliah itu malah. Berlaku langsung ya, secara instan gitu. Iya. Jadi tidak boleh ngomong sembrono Iya. atau berkata Kasar lah. kasar di Iya. kolam itu. Ya. Ini kebetulan hari Jumat kali ya, jadi pengunjung agak sepi. Mungkin kalau weekend apa Sabtu Minggu gitu ya. Ya, Rame ya? Jumat itu sebenarnya rame, tapi sore, banyak kan sore. Oh, dan di sini juga digunakan untuk apa? Mandi. Ya mandi. Mandi, kalau orang dari kota-kota itu bawa air, bapak curikin, ya kayak orang travel-travel itu ya. Dia ngambil dari sini, tapi sebenarnya ini, Harusnya ini ya. sebenarnya yang ini. Mungkin karena mereka nggak tahu. Coba kita ke sana. Pak. Ini namanya Sendang Widodaren. Sedang Widodaren. Atau Sendang Widodari yang dimana digunakan mandi para bidadari itu. Iya. Dulunya. Ada Nah, gua juga di sana Pak Wid. Gua itu bukan. bukan, bukan. Nah ini ada paralon. Ini untuk air kolam. terjun. Pasal kita ngebur itu nggak keluar air. Iya. Sudah 7 kali ngebur nggak keluar air. Sebenarnya air yang punya petuah atau punya khasiat itu yang Ya ini. di sini, Ini. ya kan? Yang katanya jenengan tadi dari Pacitan pun. Ya, dari Pacitan. Kalau mau punya hajat, cuci beras pun di sini, ambil air ya juga di sini. Sini pun ya memang banyak pengunjung, malah pengunjung. Itu duduk-duduk. Ulang coba, lah itu Mas. Itu di sini. Di sini. Ini kan kayu itu dari atas sana. Lah, kita tata berapa bulan gitu kayu besar itu ya di sini. Oh, pohon ini dari sana. Pohon itu yang itu Mas tumbang itu ya. Iya. Itu dari sana. Oh, Ini loh, yang ini loh, tumbang ini loh. yang kering itu ya? Yang kering dari atas sana. Lah, nggak taunya kayu itu sudah menata bagus di sini. Iya kah? Iya, ini Seolah-olah ada yang menata sendiri iya. tanpa diketahui Nggak seorang pun. ada, iya. Nah, pengunjung itu sering kebanyakan dari anak-anak, Iya. pemuda-pemuda yang camp di sini kan. Sana full kan. Itu tahu-taunya ada orang kayak pakai kemben-kemben duduk-duduk sini. Perempuan, semua perempuan. Belum ada yang mengenal laki-laki, belum ada kalau di sini. Perempuan semua. Ini. Jadi sering pengunjung itu melihat beberapa, tidak hanya satu kan, Iya, beberapa wanita pakai kemben atau kebaya iya, Jawa iya, ke Jawa. itu mandi di Sini. mana? Mungkin juga itu adalah sosok bidadari. Betul. Ini dulu bagus, Mas. Ya. Maksudnya itu batu longsoran dari situ, itu kan yang pertama itu digempur. Jadi ini buangnya ke sini. Kita itu sama bupati sampai dituntut, ini harus dalam. Kita pun ya nggak bisa sekali dalam kan, dikit-dikit. Ya akhirnya kayak gini.
Dulu dangkal ini kena longsoran dari atas itu. Kena longsoran itu. Iya. Nggak berbentuk kolam seperti ini. Enggak, dangkal udah batu semua. Rata, Akhirnya ya? kita gempur dikit-dikit, kita buang ke bawah. Nah, kalau banjir itu Mas, air terjun itu sampai sini. Kalau musim hujan lah. Sampai maksudnya gerojoknya, Iya, nyemburnya itu. itu aja di gazebo itu kita lah, kalau nggak gazebo sana kena uapnya air terjun itu basah kok. Uapnya aja. Iya. Berarti di atas sana itu gunung apa Pak di atas sana? Nah, ini itu kan air ini namanya dari gua pundi niku. Ada gua lagi di atas sana. Ada. Gua itu itu malah ngeten. Gua itu bersasap kayak kolam renang. Jadi orang kampung yang separuh satu Kasunan itu konsumsi airnya dari situ. Waktu saya jadi PPP kayak kita ajukan pipanisasi, kita ngambilnya air dari situ. Dari gua itu ya? Dari gua yang keluar airnya itu, Iya, yang di kan atas sana asli dari Ponorogo, gua dari Ponorogo, yang di atas. Ya, dengan itu juga ada anunya pokoknya ini. Gua itu. Jadi air ini sebenarnya yang kesini itu kalau musim kemarau nggak ada 50%. Yang lebih 50% ke petani-petani. Ke petani, Iya. sawah-sawah gitu ya? Enggak, petani cengkeh, apokat, jeruk, berarti nonton itu. Jadi separuhnya ke sini, Iya. separuh ke sana, Iya. pecah gitu ya. Kalau cerita dari mungkin nenek moyang jenengan Pak, Nggih. sejarahnya dari sendang ini itu seperti apa sih? Memangkah orang dulu itu sudah menamai sendang bidadari, pernah melihat bidadari atau baru dikasih nama sendang bidadari di era-era modern ini? Nah, jadi ngeten. Waktu Kadinnya baru gitu ya. Lah, itu yang mengungkapnya itu sama Pak Camat. Pak Camat itu kalau yang dicari yang mistis-mistis memang. Itu bagus Pak Camat itu. Jadi Pak Wid, Pak Cano ini dinamakan Sendang Midodari. Loh, Pak itu memang betul Sendang Midodari, Pak. Asli nama Sendang Midodari ya loh. Bener ta? Nggih lho, aku ki ngipi kalau jeneng iki. Gitu. Sebenarnya mulai dulu memang Sendang Midodari pernah Midodari itu mandinya di sini. Gitu loh. Kan itu dulu kan hutan rawa toh Mas. Iya. Dulu itu rawa. Kayak ini tempat kandang kerbau lah Kandang kalau kerbau. di sini itu. Dibukanya wisata ini mulai tahun berapa Pak? Wisata itu kurang lebih tahun 987. Tapi dikelola dengan Karang Taruna. Oh, Karang Taruna ya? Ya, 87. 97? Ya, 87. Oh, 87. 87. Lama, Tapi ya? dikelola Karang Taruna. Karang Taruna. Kalau dialihkan dengan napa niku dinas itu tahun 9293. Baru kerjasama dengan Dinas Olahraga, Pariwisata. Pariwisata. Iya. Dan sampai sekarang ya, jadi ini dinaungi Dinas Pariwisata. Iya. Seperti ini. Tidak ada ikan, kita lihat tidak ada ikan. Oh, ya. Tidak ada nggak? Enggak, ya ada tapi di sebelah sana. Kenapa nggak dikasih ikan gitu? Nggak boleh ya? Nanti kalau malam kan dicuri sama Oh, gitu ya? masyarakat ya. Kalau malam ini nggak ada yang Sebenarnya yang nggak dikasih lepas ikan hanya sini. Kalau Desa Wonocoyo itu burung, ikan sama tumbuhan pandan, mangrove itu kan diperdeskan. Jadi yang belum pernah dikasih ikan itu ya sini. Pasal ikan itu dari atas loh Mas. Oh, Udang, ikan itu dari atas. Biarpun nggak ditaburi kayak ikan, tetap ada. Tetap ada. tapi kecil-kecil ya Pak gitu ya? Iya. Nggak ada yang besar ya? Ini kan lepas belum ada dibersihkan, sebelumnya banjir. Sering banjir Mas ini? Sering banjir gitu? Iya. Pak Wid, ada yang ingin disampaikan? Barangkali saya tidak sempat menanyakan apa tentang tempat ini. Ya itulah. Maksudnya itu kalau kebanyakan sesepuh-sepuh yang belum, masa
jarang ke sini, maka belum ke sini, itu salah arti. Dalam arti kalau yang sudah lama langsung masuk sini kan sama gua itu langsung ke sini. Maksudnya ambilnya air itu ya juga di sini. Tapi kalau yang belum pernah ke sini ya ngambilnya air ya tetap di air terjun itu. Tapi alhamdulillah ternyata ya orang yang pernah ngambil itu ya kesini lagi, yang ngambil lagi Di sana lagi. iya. Berarti sama. Mungkin karena yakin. Yakin, ya. betul yakin. Yakin. Dimanapun sama mungkin. Iya. Yang penting dari sini. ngoten Iya, nggih. iya. Oke. Nah, kalau untuk kayak sesepuh yang sudah nggak mampu tenaganya, dia banyak pegangan, ya di sini. Mandinya di situ? Ya. Oh, melepas. Ya, melepas. Melepas. Kita pun membantu. Kita membantu. Maksudnya dimintai pertolongan untuk nahan di bawahnya. Iya. Kan masih jatuh. Nggih. Dia itu mandinya itu kalau buang air besar itu kan ngadap ke sana. Ngadap ke sana. Menghadap ke aliran. Ngadap ke sana gitu. Kalau membuang Iya, pegangan itu menghadap ke Iya. aliran air. kan? betul. Banyak kan di sini. Oh, di situ ya. Situ satu kali. Nggih. Itu dari Magetan. Jadi ini kalau niki mboten paham Pak Mas niku dijaki ngoten itu akhirnya oh gini gitu carane. Ya, memang ada yang seperti itu juga. Nggih. Oke Pak Wid, sangat luar biasa sekali yang dinamakan Sendang Widodari. Widodari apa Widodari ya? Widodari. Widodari. Yang di sana itu air terjun juga Gua Naga. Di Pantai Pelang, Trenggalek. Banyak sekali yang kita ungkap bersama Pak Widodo di sini. Sangat luar biasa sekali. Bagi yang penasaran, bisa langsung searching di Google ya. Nggih. Sendang Pantai Pelang, Trenggalek itu. Ini sangat luar biasa sekali untuk spot selfie dan untuk berlibur juga bisa di sini bersama keluarga. Keren banget. Tapi harus hati-hati karena di samping indah pantainya juga ada cerita mistisnya. Oke, semoga tayangan kali bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.